Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ade Oktarino dalam mata kuliah keamanan jaringan. Yang dimana kita akan membahas yaitu masalah kriptografi. Definisi dari kriptografi yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang kripto artinya hidden ataupun secret, sedangkan graph artinya membaca. Art of secret writing yaitu seni merubah informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti dengan cara yang sedemikian hingga memungkinkan untuk mengembalikannya ke dalam bentuk semula. Layanan yang disediakan oleh kriptografi yaitu user authentication. Mekanismenya untuk membuktikan identitas Anda ataupun URU, yang dimana yang dipakai untuk password, user ID, kode, PIN, kartu magnetis, smart card, biometrik, properties ataupun sidik jari, retina, dan sebagainya. Data authentication, data integrity, yang dimana layanan ini menjamin bahwa isi pesan yang dikirimkan belum pernah dimanipulasi. Layanan data integrity sendiri tidak akan ada artinya bila bekerja sendiri. Tidak mampu digunakan untuk mengetahui apakah data yang diterima belum dimodifikasi, kecuali Anda tahu betul bahwa pesan itu Anda terima langsung dan dikirimkan oleh orang yang jujur. Oleh karena itu, data integrity service harus selalu dikombinasikan dengan data origin authentication service. Data origin authentication, layanan untuk memastikan bahwa pengirim pesan adalah benar-benar orang yang mengirim pesan tersebut. Non-repudiation of origin, layanan ini melindungi terhadap penyangkalan yang disampaikan oleh entitas-entitas yang terlibat dalam komunikasi. Sedangkan non-repudiation dengan proof of origin melindungi usaha penyangkalan pengiriman pesan oleh pengirim, sedangkan non-repudiation dengan proof of delivery melindungi penyangkalan terhadap penerimaan suatu pesan. Data confidentiality, layanan ini melindungi pesan agar tidak dapat dibaca ataupun bisa jadi dapat dibaca tetapi tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Ini yaitu skema dari kriptografi, yang dimana plain text ataupun clear text ataupun pesan dalam bentuk aslinya yang kemudian dienkripsikan menjadi ciphertext, yaitu pesan dalam bentuk yang sudah diubah, kemudian dideskripsikan lagi ke plain text. Cryptographers yaitu menemukan kode rahasia, sedangkan cryptanalysts yaitu berusaha untuk memecahkan suatu kode. Sistem kriptografi melibatkan dua hal, algoritma dan sebuah kunci. Yang dimana pengetahuan tentang suatu algoritma kriptografi saja tanpa pengetahuan akan kunci yang digunakan tidak dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu kode kriptografi. Contohnya misalkan angka 42 ataupun data Anda sangatlah penting bagi Anda sehingga Anda akan melindunginya agar orang lain tidak dapat melihat. Kemudian Anda akan membuat suatu algoritma kriptografi yang berikut ini untuk menginskripsikan data Anda, yaitu data /kunci underscore crypto plus 2x kunci underscore crypto. Nah, jadi ini satu rumus kripto algoritma. Computational difficulty yaitu algoritma kriptografi harus memungkinkan cryptographers ataupun seorang yang memiliki kunci dapat melakukan perhitungan secara efisien. Algoritma kriptografi bisa saja dipecahkan tanpa adanya kunci. Cryptanalyst dapat mencoba berbagai kemungkinan kunci. Nah, keamanan skema kriptografi tergantung pada seberapa susah seorang cryptanalyst dapat memecahkannya. Skema kriptografi dapat diubah lebih aman menggunakan yaitu kunci yang lebih panjang ataupun menggunakan kunci yang panjangnya bervariasi. Oke, selanjutnya kita ngebahas masalah kode-kode rahasia. Kode rahasia itu yaitu sama dengan secret kode, sama dengan cipher, ataupun sama dengan metode yang digunakan untuk menginskripsikan data. Yaitu ada kode rahasia yaitu Caesar cipher, yang dimana Caesar cipher ini menggantikan setiap abjad dengan 3 abjad berikutnya. Wrap round to A from Z, yang dimana plain text-nya yaitu A, B, C sampai Z. Nah, sedangkan cipher text-nya dari D. Karena kenapa? Karena Caesar cipher yaitu menggantikan setiap abjad dengan 3 abjad berikutnya. Misalkan contoh dozen becomes selanjutnya yaitu GRCHQ. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya Captain Medneck Secret Decoder Rings. Ini yaitu suatu kode yang dimana pilih secara acak bilangan rahasia N antara 1 dan 25.
Ganti setiap abjad dengan abjad yang posisinya N kali lebih tinggi, yang dimana hanya huruf A from Z. Contoh, jika N sama dengan 1, maka abjadnya A menjadi B. Nah, karena hanya ada N kemungkinan, kode ini dapat dengan mudah dipecahkan. Selanjutnya lagi yaitu the Bill Chipper, yaitu merupakan suatu pengembangan dari Caesar Chipper yang dimana tetapi tidak lebih mudah dilakukan karena setiap huruf yang diasosiasikan dengan banyaknya pergeseran abjad. Contoh, A menyatakan tidak ada ataupun 0 pergeseran, sedangkan B menyatakan 1 kali pergeseran, C menyatakan 2 kali pergeseran, demikian selanjutnya sampai Z yaitu menyatakan 25 kali pergeseran. Prosedur pada Bill Chipper didahulukan dengan memilih teks standar. Ini merupakan suatu kunci yang berasal dari suatu dokumen yang diketahui oleh sender dan receiver-nya. Pada sisi sender, pengirim, teks standar ditulis pada baris pertama, lalu baris kedua dituliskan pesan yang akan dienkripsikan. Pada baris ketiga ditulis pesan yang hasil dari enskripsi tersebut. Pesan hasil enskripsi diperoleh dengan cara menggeser setiap abjad pada pesan original dengan jumlah pergeseran yang ditentukan oleh huruf pada teks standar. Oke, mari kita lihat contohnya Bill Chipper. Sender dan receiver yaitu setuju untuk memilih teks standarnya yang diambil dari Konstitusi Amerika Serikat, We the People. Nah, pesan yang akan disampaikan yaitu adalah attack. Standar teksnya yaitu We them. Nah, sedangkan pesan yang dihasilkan We them itu yaitu attack. Nah, enskripsi message-nya yaitu WXMHGZ. Ingat ya, kita perhatikan ya bahwa huruf pada pesan yang sudah dienkripsikan merupakan suatu huruf yang akan dihasilkan dengan cara menggeserkan huruf pada pesan original dengan jumlah pergeseran yang didefinisikan oleh masing-masing huruf pada teks standar. Misalkan huruf E pada teks standar menyatakan pergeseran sebanyak 4 kali. Ya. Huruf E menyatakan pergeseran sebanyak 4 kali. Nah, sedangkan maka huruf T pada pesan original harus digeser 4 kali juga, ya, menjadi posisi X. Nah, ini contohnya. Nah, sedangkan huruf C pada pesan original yaitu digeser sebanyak 4 kali menjadi posisinya G. Ini C dipindahkan G. Nah, with the yaitu teks standar yang mendefinisikan pergeseran, sedangkan attack yaitu pesan yang akan dienkripsikan. Nah, yang dimana nanti hasilnya pesan yang udah dienkripsikan menjadi WXMHGZ. Itu dia. Oke, receiver harus mengetahui teks standar yang sudah digunakan. Kemudian akan membalik proses untuk mendapatkan pesan yang belum dienkripsikan. Agar semakin aman, teks standarnya digunakan tidak boleh berasal dari dokumen yang telah diketahui banyak orang ataupun seperti Konstitusi Amerika pada contoh sebelumnya. Lebih baik apabila sender dan receiver mengambil teks standar dari sebuah halaman buku yang dimiliki oleh sender maupun receiver. Misalkan, bila teks standarnya tidak dapat diketahui pihak lain, maka akan sulit untuk memecahkan Bill Chipper. Selanjutnya yaitu kode rahasia dari The One Time Pad, merupakan suatu variasi dari Bill Chipper. Teks standar yang dipilih secara acak ataupun tidak diambil dari suatu dokumen. Mekanismenya itu selanjutnya seperti yang dilakukan oleh Bill Chipper. Contohnya teks standar yaitu RQBOPS yang dimana pesannya yaitu attack. Nah, sedangkan pesan enskripsinya yaitu RGUORC. One-tapped merupakan suatu metode enskripsi yang sempurna asalkan teks standarnya dirahasiakan. Contohnya di bawah ini yaitu memperlihatkan suatu teks yang beda menghasilkan pesan yang sama. Contoh standar teksnya yaitu LBYKXN. Nah, pesannya yaitu give up. Nah, sedangkan pesan enskripsinya yaitu RGUORC. Itu dia. Kelemahannya yaitu panjangnya kunci ataupun teks standar harus sama dengan panjangnya pesan. Selanjutnya yaitu monoalphabetic chipper. Memetakan suatu huruf ke huruf yang lain secara acak. Contohnya misalkan plain text-nya A sampai Z. Nah, sedangkan chipper text-nya yaitu dari G, L, D, C, N, dan seterusnya. Nah, ada 26 kemungkinan pasangan huruf 4 dikali 10 pangkat 26. Kelihatan sangat security banget ya, sangat
keamanannya sangat kelihatan. Nah, karena kenapa? Mudah dipecahkan dengan ada analisa bahasa secara statistik. Itu dia. Tipe serangan untuk memecahkan skema enkripsi. Yang pertama yaitu ciphertext only. Cryptanalysis merupakan ciphertext yang dapat dianalisa, yang pola-polanya ada di dalam suatu ciphertext. Bisa dianalisa ataupun frekuensinya, kemunculan huruf dan sebagainya. Analisa dilakukan terus sampai diperoleh recognizable plaintext. Cryptanalysis harus memiliki sejumlah ciphertext. No plaintext yaitu cryptanalysis memiliki plaintext sekaligus ciphertextnya. Quotient plaintext, cryptanalysis dapat membuat suatu sistem melakukan enkripsi terhadap plaintext yang dimilikinya. Nah, ini suatu quotient plaintext attack, yang dimana penjahat satu merubah pin yang dimiliki, ini yang disebut dengan quotient plaintext. Kemudian pin tersebut dienkripsikan lalu dikirim ke bank. Penjahat yang nomor 2 yaitu melakukan penyadapan, kemudian mempelajari ciphertext dari pin baru tersebut. Diulangi untuk beberapa nilai pin Nah, ini dia. Ini yaitu suatu quotient plaintext Ada 2 orang penjahat, yaitu penjahat 1 merubah pin yang dimilikinya kemudian dikirimkan ke bank. Nah, sedangkan penjahat kedua yaitu melakukan suatu penyadapan, mempelajari ciphertextnya dari pin baru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dari kode rahasia brute force attack. Mencari kemungkinan kunci yang dapat memecahkan kode. Cryptanalysis mungkin tidak perlu mencari seluruh kemungkinan kunci. Rata-rata diperlukan percobaan setengah dari kemungkinan kunci yang ada. Waktu untuk diperlukan melakukan pencarian kunci yaitu banyak Nah, di sini misalkan case size-nya yaitu 32 bit. Nah, number of case-nya yaitu 2 pangkat 32 sama dengan 4 dikali 4,3 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini yaitu suatu rumus-rumus brute force attack. Ini suatu kemungkinan ataupun kemungkinan untuk cryptanalysis memecahkan suatu kode dari kriptografi tersebut. Oke, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di materi selanjutnya. Saya Dr. Rino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.